Cakramania, kamu suka jalan-jalan berkeliling wisata tempat baru? Atau kamu suka ngonten? Atau kamu mungkin suka mencermati kasus-kasus hukum di Indonesia? Mungkin inilah yang kamu cari. Karena di episode kali ini kita akan mengupas apa saja yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Nah, nggak usah pakai lama-lama lagi ya. Kita langsung aja simak episode Cakraloka kali ini. Cus! Hai Cakramania, selamat datang kembali di podcast Cakraloka. Dan hari ini barengan sama aku, Kiki Sabrina. Aku nggak sendirian nih, karena aku ditemenin sama sosok ibu yang luar biasa nih di Fakultas Ilmu Sosial. Langsung aja kita sapa bersama, ini dia Ibu Dr. Siti Awalia. Halo Ibu Awal. Halo Mbak Kiki. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak Kiki. Sehat Mbak Kiki? Alhamdulillah, baik. Yes. Oke, jadi buat kamu yang belum kenal ya, Bu Awal ini adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial yang spesial banget kita hadirkan untuk membocorkan apa aja sih yang spesial di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, Bu Awal, kalau boleh tahu nih untuk Cakramania di sini mungkin pada kepo ya, di jurusan apa aja yang ada di Fakultas Ilmu Sosial itu. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih ya sudah diundang ke sini loh. Ya, baik. Jadi kami dari Fakultas Ilmu Sosial, kami memiliki 15 program studi Mbak Kiki. Banyak sekali ya ternyata ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu ada beberapa penambahan program studi. Jadi ada 10 program studi S1, Oke. 3 program studi S2 dan 2 program studi S3. Jadi untuk teman-teman semua di manapun berada, jadi di Fakultas Ilmu Sosial kami ada berbagai program studi. Untuk S1 ada 10 program studi itu terbagi ke beberapa departemen. Yang pertama dari Departemen HKN itu ada program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang kedua ada Prodi Hukum. Berikutnya dari Geografi. Nah, ada Prodi S1 Pendidikan Geografi dan Program Studi Geografi. Jadi ada murni, ada pendidikannya. Berikutnya ada Program Studi Pendidikan Sejarah dan Program Studi Sejarah. Ada Program Studi IPS, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Program Studi Ilmu Komunikasi, dan Program Studi Pariwisata. Itu untuk S1-nya Mbak Kiki. Okay. Sementara untuk S2 teman-teman di manapun berada, kami di Fakultas Ilmu Sosial punya 3 program studi. Yang pertama program studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S2 Pendidikan Geografi dan S2 Pendidikan Sejarah. Sementara untuk S3-nya kita sudah punya 2 juga. Ada program studi S3 Pendidikan Geografi dan program studi S3 Pendidikan Sejarah. Nah, untuk S1 itu sudah unggul semua untuk program studi yang lama gitu. Kami kan rata-rata lama. Yang baru itu Ilkom. Nah, kalau Ilkom ini di program studinya Mbak Kiki, ini program studi Ilkom Mbak Kiki penyusup ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen masuk Ilkom nanti akan ketemu dengan saya ya di kelas ya. Oke. Siap. Nah, ini. Jadi kalau di Ilkom itu kan berdiri tahun 2022 gitu, jadi 22. Tapi Ilkom teman-teman Cakramania dimanapun berada itu cukup keren sekali. Jadi Ilkom walaupun berdirinya tahun 2022 dan belum meluluskan, tetapi status akreditasinya sudah terakreditasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Ilkom tenang karena akreditasinya sudah terakreditasi. Gitu jadi ya, sepenting itu ya Bu untuk memastikan meskipun baru bagaimana kemudian status akreditasinya di dalam sebuah program studi. Itu keren gitu ya. Keren ya. Oke, baik. Nah, berikutnya untuk yang lain-lain semuanya sudah unggul Mbak Kiki. Nah, sementara yang pariwisata dan hukum itu kan berdiri tahun 2024 ya, sekarang tahun kedua. Teman-teman kalau nanti mau masuk ke pariwisata maupun hukum, nanti tahun 2026 ini berarti angkatan yang ketiga. Nah, terakreditasi sementara. Nah, ini kami proses pengusulan Mbak Kiki. Doakan saja ya teman-teman semua di seluruh Indonesia ini. Semoga nanti juga bisa segera terakreditasi yang tidak sementara tetapi sama dengan di Ilkom juga gitu ya. Sementara untuk yang S2 S3 semuanya sudah unggul Mbak Kiki kecuali yang sejarah. S3 Pendidikan Sejarah sudah terakreditasi, tetapi masih ini baru ya, semester genap kemarin baru berdiri.
di Gasal depan ini semester 2-nya. Itu. Jadi itu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi kalau katanya orang Malang nih ya, prodi di FIS itu banyak pol ya. Bu ya, nggak hanya banyak aja tapi banyak pol. Tidak hanya dari S1 tapi juga ternyata ada S2 dan juga S3. Terus dengar-dengar nih ya Bu Awal, kan tidak hanya yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia saja, tentunya untuk menyambut era internasional Bu, indis ekonomi gitu ya, kata anak-anak zaman sekarang. Ada juga nih ternyata FIS dengar-dengar punya program studi internasional. Apakah kemudian bahasanya juga pengantarnya bahasa internasional Bu, atau apa sih Bu sebenarnya yang membedakan program internasional itu dengan program reguler? Iya, baik. Jadi kalau di FIS itu punya 2 kelas internasional. Sementara ini Mbak Kiki ya, nanti ke depan ya insya Allah akan bertambah lagi gitu ya. Sementara yang sudah ada itu mulai tahun kemarin ya, kami memang baru tahun 2025. Jadi untuk kelas internasionalnya itu yang pertama adalah dari S1 Geografi. Terus yang kedua dari S1 Pendidikan Sejarah. Nah, jadi apa sih bedanya antara yang kelas reguler dengan kelas internasional? Jadi teman-teman semua dimanapun berada, ini kaitannya dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru, teman-teman ya. Jadi teman-teman SMA yang tertarik begitu ya dengan geografi, dengan sejarah khususnya dalam bidang pendidikan, dan menguasai bahasa Inggris khususnya dengan baik, terus punya keinginan untuk berpetualang ke berbagai negara, teman-teman bisa mengambil yang kelas internasional. Jadi kalau di kelas internasional ada seleksi yang penerimaannya di jalur mandiri. Jalur mandiri. Jadi jalur mandiri nanti milih yang untuk kelas internasional Mbak Kiki. Karena kelas internasional itu memang programnya banyak berhubungan dengan internasionalisasi beberapa negara ya, nanti ada outbound mobility dan lain-lain. Kelasnya juga berbahasa asing itu tadi ya, salah satu pencirinya itu memang berbahasa Inggris ya, khususnya berbahasa Inggris semuanya full, termasuk bahan ajar dan lain-lain sampai nanti di tugas akhir itu semuanya berbahasa Inggris. Tapi teman-teman tidak perlu takut begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya teman-teman wah bahasa Inggris saja saya kurang terlalu bagus begitu ya, nanti teman-teman bisa di UM itu kan juga menyediakan berbagai layanan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris begitu ya, ada di Balai Bahasa. Jadi Balai Bahasa menyediakan berbagai jenis pelatihan begitu ya. Pelatihannya nanti ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Selain itu ada mata kuliah yang sifatnya mata kuliah pilihan di universitas yang bisa diambil oleh seluruh mahasiswa UM. Ada beberapa kelas mata kuliah untuk bahasa Inggris, ada juga bahasa Mandarin, ada juga bahasa Jerman. Jadi teman-teman SMA khususnya yang mau masuk ke UM silakan. Wah ini bahasa asing saya belum terlalu bagus ya, tapi sudahlah minimalnya sudah ada gitu ya. Nanti bisa di upgrade selama kuliah di kelas internasional juga. Jadi teman-teman yang punya jiwa tertantang untuk internasionalisasi, saya pengen kemana-mana gitu ya, magang atau apapun atau kerja di negara lain gitu ya, teman-teman nanti bisa mengambil kelas internasional. Walaupun tadi bahasa asingnya belum begitu bagus, silakan UM memfasilitasi itu. Ada berbagai pelatihan. Selain itu Mbak Kiki di Sipejar kita di LMS pembelajaran itu di situ juga disediakan modul yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk belajar mandiri. Belajar dimanapun ya Bu ya, bisa ya. Sementara tadi memang yang cukup menjanjikan itu adalah yang mata kuliah pilihan universitas yang bisa diambil oleh seluruh mahasiswa. Dan selain itu teman-teman, semua program studi di UM itu ada mata kuliah bahasa Inggrisnya. Sama di Mbak Kiki ada berapa mata kuliah? Ada Bu bahasa Inggris. Berapa mata kuliah bahasa Inggrisnya? 1 apa 2? Ada 1 bahasa Inggris, terus ada juga penerapannya di public speaking begitu ya Bu berarti ya. Ada banyak juga gitu ya. Iya. Jadi itu Mbak Kiki ya perbedaannya yang kelas internasional. Mau masuknya teman-teman kalau kemarin SNBP belum lolos, SNBT
semoga lolos, tetapi kalau misalnya wah ternyata belum lolos juga, tertarik dengan kegeografian. Oh, geografi itu menarik sekali teman-teman ya. Geografi itu tidak hanya bicara tentang bumi. Bagus pokoknya. Nanti kita bicarakan itu ya. Oke. Nah, itu. Jadi kalau tertarik dengan kegeografian, iklim dan lain-lain bisa masuk geografi, tertarik dengan sejarah, teman-teman nanti bisa ambil di sejarah untuk kelas Oke. internasionalnya itu. Iya, dan Oke. kembali lagi ya Bu, seperti kekhasannya UM pada umumnya, memang di dalam fakultas-fakultas tersebut itu tidak hanya ada ilmu murni saja, tapi Ya. juga ada ilmu pendidikan. Kadang-kadang bercandaannya itu sukanya dirimu berpendidikan atau tidak berpendidikan Iya. gitu ya. Maksudnya adalah ilmu murni, sehingga Oke. ada juga nanti yang prospek kerjanya menjadi guru, ada juga yang bisa menjadi praktisi. Nah, Bu Awal sebagai gambaran nih ya, barangkali kawan Cakramania di sini tuh masih bingung gitu. Nanti kira-kira nanti kalau misalnya mendaftar jurusan prodi geografi ataupun prodi sejarah misalnya yang murni, itu prospek kerjanya nanti seperti apa Bu Awal? Ya, baik. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi gini teman-teman semua ya di seluruh Indonesia, saya sering diskusi dari beberapa teman guru ataupun anak-anak SMA dari berbagai wilayah Mbak Kiki. Jadi menurut mereka itu seringkali kalau di UM itu mesti jadi guru. Nah itu walaupun UM itu sudah mulai tahun 99 itu loh, sampai sekarang itu masih tetap ada gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia, Universitas Negeri Malang tahun 99. Sebelumnya kan IKIP ya, memang kita terkenal. IKIP Melekat Malang, ya Bu ya. pasti terkenal lah, seluruh Indonesia tahu gitu ya. Tapi mulai tahun 99 ada perluasan mandat berubah jadi UM. Mandatnya apa? Mandatnya itu tidak hanya terfokus pada pendidikan, tetapi juga bagaimana UM berpartisipasi dalam membuka prodi-prodi di luar pendidikan. Oke. Nah itu tadi, kalau di FIS tadi Mbak Kiki ya, pendidikannya tadi ada 5 di luar itu yang non pendidikan. Kalau tadi ada di PPKN ya misalnya, PPKN itu gandengannya apa? Kalau pendidikannya PPKN, kalau murninya hukum. Kenapa? Zaman dulu PPKN itu namanya civic hukum. Kalau zaman dulu mungkin sekitar 50-60% mata kuliah di PPKN itu tentang hukum. Hukum agraria, hukum pidana dan lain-lain. Nah yang kedua geografi. Geografi itu ada S1 pendidikan geografi, ada S1 geografi. Ya. Termasuk sejarah. Ada S1 sejarah, ada S1 pendidikan sejarah. Kalau yang pendidikan itu memang kompetensi utamanya, lulusan utamanya menjadi guru. Tetapi faktanya teman-teman Cakramania seluruh Indonesia, banyak loh ternyata, ya mungkin 20%-an atau mungkin lebih, alumni dari pendidikan itu ternyata dia tidak mesti bekerja di pendidikan. Sebagai pendidik tidak selalu ya Bu? Iya, di PPKN itu misalnya jadi anggota DPR, jadi wali kota. Wah, di sejarah juga begitu. Sejarah itu jadi anggota DPR, jadi macam-macam pokoknya, banyak lah gitu ya. Jadi di bank banyak juga ceritanya dari alumni. Ini ngomongnya yang pendidikan dulu ya. Jadi kalau di pendidikan itu alhamdulillah ternyata ketika mereka bekerja itu bagus. Mungkin karena pengaruh pendidikan ya. Kalau di pendidikan itu kan ada berbagai mata kuliah terkait dengan sikap. Jadi kalau pendidikan itu ada 4 kompetensi yang harus dikuasai ya. Ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi sosial dan individual kepribadian itu yang betul-betul ditanamkan. Jadi etika dan lain-lain dari anak-anak kependidikan itu memang betul-betul ditata karena calon pendidik begitu ya. Itu. Jadi ketika mereka bekerja di bank, banyak itu anak-anak yang bekerja di bank. Jadi di BRI, di BNI, di BCA dan lain-lain. Nah, ketika mereka bekerja di tempat-tempat itu ternyata kependidikannya karena terbiasa selama memperoleh pengalaman belajar di perguruan tingginya itu memang ditoto caranya berbicara, caranya berpakaian dan lain, akhirnya ya bagus begitu ya. Nah, sementara untuk yang non kependidikan Mbak Kiki, wah ini tidak kalah kerennya ini. Beragam, semakin beragam ya Bu ya. Geografi misalnya ya, wah geografi itu saya begini, kalau saya
aslinya kan dari HKN ya, saya Iya. dari Hukum dan departemen ya Kewarganegaraan. hukum dan kewarganegaraan. Ketika saya di wakil dekan 1, itu kan saya banyak terlibat dengan kegiatan di kemahasiswaan, ujian-ujian rekognisi. Nah ini satu lagi Mbak Kiki, Iya. ini salah satu hal yang teman-teman perlu ketahui juga gitu ya. Nanti saya kalau misalnya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial atau di UM misalnya, gimana ya, seringkali kalau lihat di IG atau di media sosial itu ketika nyusun skripsi itu kesulitan gitu ya. Skripsi atau sekarang tugas Stres, akhir gitu ya. burnout gitu ya Bu ya. Seolah-olah ini. Iya. Nah, kalau di UM Mbak Kiki, jenis tugas akhir itu banyak. Oke. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan kualitas dirinya begitu ya. Jadi bisa berupa skripsi yang tebal. Zamannya Mbak Kiki masih itu ya. Betul Bu. Bab 1 sampai bab 5 itu. Iya, betul. Pendahuluan sampai penutup. Tapi selain itu teman-teman semua kalau misalnya punya karya tulis, jadi adik-adik mahasiswa mulai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketika kuliah, berbagai mata kuliah itu banyak tugas-tugas Mbak Kiki ya. Betul. Membuat artikel dan lain-lain, membuat mini-mini riset. Ketika tugas-tugas itu dibuat menjadi satu artikel lalu publikasi ke jurnal minimal Sinta3, itu bisa direkognisi untuk menjadi tugas akhir. Jadi teman-teman tidak perlu nyusun yang tebal bab 1 sampai 5 itu, bisa lulus gitu ya. Jadi ada banyak jalan. Selain itu teman-teman kalau misalnya menang PIMNAS, lolos di PIMNAS, wah itu bisa direkognisi gitu ya. Kalau teman-teman olahraga itu ada yang ikut SEA Games, ikut PON, itu karya portofolionya itu bisa dijadikan sebagai tugas akhir. Dan gitu ya. sudah banyak ya Bu mahasiswa Sudah yang menempuh jalur ini? Kalau di FIS itu banyak Mbak Kiki. Banyak ya? Per tahun itu sampai 60. Wow. Ya. Jadi yang tidak usah skripsi tadi ya Bu ya, langsung aja jalur lomba, jalur artikel. Ya. Jurnal Sinta3 kan juga cukup susah ya. Bahkan teman-teman di mahasiswa yang sudah paling banyak itu di geografi, sejarah gitu ya, HKN gitu ya. Itu di selain tadi jurnal Sinta3, jurnal Sinta2, mereka proceeding di proceeding conference, terindeks Scopus dan WOS itu juga banyak. Jadi teman-teman semua ketika teman-teman masuk di Fakultas Ilmu Sosial, pokoknya nggak perlu takut. Akan ada pendampingan, berbagai kegiatan-kegiatan yang akan memudahkan teman-teman untuk menguasai berbagai keterampilan yang harus dimiliki dan bagaimana caranya ini bisa lulus tepat waktu, bahkan cepat waktu. Karena seperti itu. Banyak jalan menuju Roma tadi ya Bu awal ya. Tadi kan ngomong tentang pekerjaan ya. Betul. Kalau geografi itu wah keren-keren juga itu alumninya. Jadi gini teman-teman, kalau yang non kependidikan itu kan ada magang-magang ya. Teman-teman geografi misalnya itu magang di berbagai perusahaan-perusahaan, di Bapeda, di perusahaan tambang, di BRIN dan lain-lain. Di kementerian kelautan gitu dan lain-lain, BMKG, Balai Besar Sungai di Surabaya dan lain-lain. Nah, ketika mereka magang itu banyak juga yang mereka langsung mendapatkan tawaran, wah nanti kalau sudah lulus silahkan ke sini gitu ya. Jadi anak-anak itu banyak juga yang setelah dia magang menyelesaikan tugas akhirnya dia sudah ditawari untuk di situ. Ada yang di pertambangan sekali masuk itu langsung 7 juta misalnya. Karena teman-teman dosen di geografi misalnya banyak juga yang menjadi konsultan di beberapa perusahaan pertambangan. Jadi dari sisi dosennya, mahasiswanya juga memang keren-keren, termasuk mata kuliahnya. Jadi kalau kuliah di geografi itu nanti ada pemetaan dan jadi tidak hanya ngomong nih bumi gitu loh Mbak. Lah sementara gini, tadi yang ngomong nih ada prodi pendidikan geografi, ada geografi, ada sejarah, pendidikan sejarah. Jadi kalau tadi saya sampaikan 4 kompetensi di guru tadi ya. Betul. Guru itu juga dia menguasai berbagai yang profesional itu keilmuannya. Sehingga insya Allah teman-teman kalau masuk di UM, di geografi misalnya, ngambilnya pendidikan geografi, tentang geografianya juga pasti sangat mantap juga. Karena dikawal oleh dosen-dosen yang wah keren-keren. Pak Bagus PhD, Bu Ike itu dari Australia, dari Pak Samsul itu dari Rumania, terus
Bu Ike dari Amerika dan lain-lain sesuai bidang keilmuannya. Jadi ngomong nih tentang gunung meletus, wah pakarnya di situ. Ngomong nih tentang bencana alam, wah di situ pakar-pakarnya. Jadi staf pengajar ini nggak hanya belajar aja ya Bu, Ya. tapi juga konsultan, punya Ya. banyak relasi, Iya, terus itu. juga belajarnya jadi tidak hanya di Indonesia saja, tapi banyak yang menempuh Ya. pendidikan tingginya di luar Ya, negeri, sehingga ya, tapi walaupun dalam negeri itu juga bagus-bagus loh. Oke. Iya, walaupun dosen kita di dalam negeri tapi keren-keren Oke. gitu ya. Jadi selain itu, nah ini tadi geografi ya, sekarang Iya. sejarah. Kalau sejarah itu juga, wah itu tidak kalah kerennya itu sejarah. Saya seneng kalau nguji mahasiswa sejarah itu kalau nanti sudah diskusi antara penilai dengan mahasiswanya itu, wah sing diomong nih keren-keren. Membicarakan tentang laut yang hilang. Wah penelitiannya itu begitu-begitu. Jadi sejarah itu kalau saya dengarkan itu senang sekali gitu ya. Bagaimana mereka menguak tabir-tabir gitu ya. Oke. Terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang tujuannya untuk kalau di pendidikan ini bagaimana bahan-bahan ini nanti bisa menjadi bahan untuk di sekolah gitu ya. Kalau yang pendidikan ini bisa membuat anak-anak di sekolah-sekolah itu dia tahu ternyata Indonesia sangat keren. Berbagai kearifan lokal, sejarah-sejarah yang bagus-bagus itu ternyata ada gitu ya. Jadi penelitiannya mahasiswa sejarah itu dia meneliti misalnya tentang tokoh-tokoh yang selama ini mungkin belum terungkap itu diungkap oleh teman-teman sejarah. Jadi seperti main detektif gitu ya Bu Awal ya, kan mengungkap hal-hal yang Detektif itu kan rodo ndelik-ndelik, tapi enggak juga ya. Jadi kalau sejarah kan ada metodenya tersendiri ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang peninggalan, tentang masa lalu, tentang cerita itu insya Allah kalau bersama teman sejarah itu tingkat kevalitannya akan lebih tinggi karena bersama pakar-pakarnya mereka punya cara tersendiri gitu ya. Asik. Kegiatan ke candi-candi, ke situs-situs termasuk kegiatan mahasiswanya yuk ke situ itu. Jadi mereka yuk sangat bersejarah gitu ya. Pokoknya keren lah. Termasuk dosen-dosennya itu wah, juga keren-keren itu. Makanya mereka punya kelas internasional yang sudah bagus termasuk kerjasamanya dengan Belanda, dengan Australia, Jerman dan lain-lain untuk ini. Nah itu yang ini ya. Berikutnya yang non pendidikan tadi ada dari wah ini prodinya Mbak Ilkom ini, Mbak Kiki ini. Wah ini juga bagus-bagus. Kemarin anak-anak yang magang itu kan juga beberapa mereka sudah langsung ditawari ya di beberapa Alhamdulillah, instansi betul. gitu. Iya Bu, jadi anak-anak kita menunjukkan performa juga yang sudah matang gitu, terus menarik perhatian para instansi sehingga mereka langsung ayo kapan lulusnya, yuk langsung aja kerja di sini gitu. Iya, saya tuh gini Mbak Ki. Jadi seringkali ya kita sebagai penyedia layanan itu kan merasa waduh kita penyelenggaraan ini sudah bagus apa belum ya gitu ya. Saya itu sering juga tidak percaya diri. Kapan hari saya mau di take video oleh teman-teman BEM ataupun oleh anak-anak HMD itu ya. Bu silakan menyampaikan ini. Saya tuh aduh saya tuh kalau promosi kurang ini. Ternyata enggak Bu kami senang loh Bu bener. Tenang nah. Betul Bu gitu. Saya juga terkesan kemarin yang Ilkom itu ya ketika akreditasi gitu ya. Ketika akreditasi kan itu dari asesornya itu juga sangat mengapresiasi gitu. Oh mahasiswanya itu sangat keren-keren gitu ya. Alhamdulillah. Pengalaman-pengalamannya juga sangat bagus mereka bercerita ke ininya. Jadi teman-teman silahkan daftar di Ilkomnya UM, masih banyak peluang. Nanti SNBT kalau belum lolos yang seneng dengan komunikasi, wah ini komunikasinya juga ada komunikasi politik, komunikasi lingkungan, komunikasi massa, banyak Bu, media baru juga banyak kajiannya ya. Sinematografi dan lain-lain. Kapan hari saya lihat itu Mbak Kiki di lantai 7 ya, anak-anak iki saya lihat gitu ya. Acara apa, lampunya dimatikan. Ternyata mahasiswa semester berapa ya? Semester 5 biasanya punya screening. Mereka menayangkan film-film karya mereka ditonton bareng-bareng bersama dosennya. Oh keren loh itu. Nggak hanya film Bu, ada iklan juga Bu. Jadi iklannya juga produksinya anak-anak, filmnya juga produksinya anak-anak. Jadi anak-anak kita itu kita bekali ini semuanya harus bisa. Produksi iklan jago, film jago, media sosial apalagi. Gitu. Bagus-bagus. Saya lihat ya itu dan memang anak-anak itu semangat. Dan motonya Mbak di komunikasi motonya? Apa tuh Bu?
enek motone itu yang anak-anak lali aku. Oh, Yang bebas berekspresi. nah, Oh, iya. gara-gara itu, wah anak-anaknya itu wis jan keren-keren itu. Iya. Waktunya presentasi satu kelompok pakai jubah semua, Betul. Mas, bebas berekspresinya itu ya. Iya, Bu. Oke, jadi itu yang komunikasi ya, pariwisata nggak kalah Ini keren. pendatang baru ya Bu pariwisata ya, bersama Walaupun hukum juga. iya, walaupun baru semester 4, kegiatannya itu luar biasa. Kemarin baru saja ada 6 mahasiswa yang ke Filipina bersama dosen-dosennya untuk student oke. exchange itu ya. Terus ada mereka mata kuliah itu sudah banyak yang langsung terjun ke lapangan. Mata kuliah K3 itu ke beberapa hotel. Terus untuk pengembangan perencanaan kepariwisataan, mereka ke beberapa desa binaan. Jadi sangat keren sekali. Kalau pariwisata kita itu kan bagusnya karena pariwisata itu didukung oleh berbagai tempat beda ya jenis kepariwisataannya. Kalau ada yang terkait administrasinya, kalau kita itu karena basisnya di sosial banyak yang mendukung gitu ya. Jadi geografi terutama di beberapa kampus yang sudah kuat gitu ya. Misalnya di Politeknik, kami yang pernah ke Bali misalnya, yang pariwisatanya juga sangat bagus itu, memang beliau menyampaikan bahwa core dari pariwisata salah satunya adalah geografi. Dan memang geografi kita itu menurut saya yang banyak menyumbangkan ya. Saya kalau menguji beberapa rekognisinya geografi itu banyak yang terkait pariwisata. Di pariwisata didukung oleh Prof. Marmi. Wah, itu penelitiannya tentang pariwisata, punya beberapa desa binaan termasuk Prof. Komang. Oke, jadi pengajarnya juga geografi, udah pada ini ya Bu ya, sangat berkaliber sekali di bidangnya. Bu Elia, wah Bu Elia itu channelnya di berbagai negara banyak. Jadi ada berbagai kegiatan di pariwisata. Bahkan Mbak Gigi, pariwisata itu sekarang punya beberapa desa untuk pengabdian. Mereka memberikan pelatihan bahasa Inggris di desa-desa wisata itu. Keren loh. Ada online-nya, bahkan pematerinya itu langsung mendatangkan dari Filipina yang sudah bermitra itu. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia kalau pengen pariwisata yang tertarik dengan itu, silahkan bergabung dengan pariwisatanya UM. Pokoknya sip gitu ya. Jadi pembelajaran tidak hanya terhenti di dalam ruang kelas saja, tapi juga jalan-jalan ke masyarakat dan juga berdampak langsung ya Bu, dengan memberikan pelatihan bahasa Inggris untuk desa wisata, supaya semuanya juga maju bersama masyarakat. Nah, ini yang terakhir hukum. Hukum urung ini tadi terakhir, ya. Hukum. Nah, hukum juga tidak kalah kerennya. Hukum juga sekarang semester keempat ya, berbagai kegiatannya juga sudah banyak, praktisi-praktisi sudah hadir, teman-teman juga sudah banyak aktivitas keluar. Ada misalnya kalau di hukum itu kan ada dosennya Pak Neo, itu kan beliau seorang advokat yang mendampingi juga ya. Jadi dia juga banyak berbagai kegiatan, beliau mengelola LBH dan lain-lain. Itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga di Pak Neo pelatihan paralegal dan lain-lain, berbagai sertifikasi dan lain-lain dari mahasiswa juga sudah banyak yang dilakukan, termasuk mendatangkan praktisi. Kalau semuanya kan, semua prodi mendatangkan praktisi ya, termasuk hukum tadi ada pengacara, ada dari hakim dan lain-lain. Kami undang ombudsman dan lain-lain sebagai praktisi yang hadir di kelas-kelas kami, begitu Mbak Gigi. Jadi belajar langsung ke expert gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Awal. Rasa-rasanya kalau saya dengerin semuanya itu tadi menarik sekali Bu Awal ya. Banyak sekali sajiannya, bahkan kalau mau umpamakan nih ya, FIS itu bukan cuman warung, tapi pujasera. Mau apa aja ada sesuai selera ya. Namun kalau ketika kita masuk pujasera nih Bu Awal, kadang-kadang kita suka bingung ya, mau makan apa gitu, kayaknya enak semua. Gimana Bu Awal cara menentukannya, pilihan yang paling pas gitu untuk mengambil yang mana? Iya, baik Mbak Gigi. Nah ini teman-teman SMA ini. Kira-kira nanti kalau saya mau kuliah di UM misalnya ya, atau nanti saya pas pengen kuliah, saya pengennya kok kelihatannya di ilmu sosial ya, karena saya senang sekali dengan hal-hal yang sifatnya tadi ya, misalnya kegeografian, kesejarahan, kehukuman atau yang lain-lain tadi. Nah itu tentunya Mbak Kiki ya, kalau begitu kan tergantung minat ya teman-teman semua ya, tergantung minat. Tapi seringkali minat itu juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang pernah ditemui. Misalnya teman-teman SMA pernah berkunjung atau lihat, silakan ini teman-teman semua bisa lihat di IG-nya berbagai
prodi, fakultas, universitas, termasuk yang ada di ormawa-ormawa. Mereka punya banyak informasi tentang prodinya masing-masing, fakultasnya atau UM. Gini, jadi saya sendiri pernah Mbak Kiki ya, misalnya ini, saya lihat di salah satu media sosial gitu ya. Misalnya satu tayangan, oh ini ternyata tayangannya dari teman komunikasi misalnya. Wah ternyata komunikasi menarik ya, gara-gara lihat itu saya tertarik. Ini khusus untuk teman-teman SMA yang belum punya pilihan, masih bingung. Karena Mbak Kiki, kadang anak-anak itu ya kalau ditanya, anak saya saja misalnya kalau ditanya, nanti mau kuliah apa? Bobu gitu kan, karena nggak punya ini. Maka teman-teman SMA salah satu caranya bisa melihat berbagai tayangan dari media sosial. Ikuti saja itu ya, IG. Wah, HMD, HKN, HMD Geografi, Sejarah, MP Ilkom, itu ya pasti adalah gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa melihat, saya pilih apa ya gitu ya, itu sesuai minatnya tentunya gitu ya. Nanti walaupun tadi misalnya wah paling apik keketatannya paling ini di Ilkom, tapi setelah lihat di sejarah misalnya, wah sejarah itu banyak jalan-jalan ke berbagai candi dan lain-lain gitu ya. Dari situ wah kita apik yo, saya kok pengen ke situ. Nah nanti bisa ke situ gitu Mbak Kiki ya. Dan tentunya biasanya teman-teman di sekolahnya ada BK ya yang akan wah ini cocoknya ke sini. Tapi Mbak Kiki di UM itu juga ada layanan itu. Teman-teman SMA di seluruh Indonesia kalau belum punya pilihan, ragu atau orang tua, silakan di UM ada layanan itu dan juga untuk umum. Oke, layanan konseling di UM ya Bu ya? Jadi untuk penentuan masuknya nanti mau ini anak ini dia cocoknya ke arah mana. Jadi ada beberapa ya temen itu yang putra-putrinya itu ketika bingung milih, kadang orang tuanya milihnya ke misalnya pariwisata. Yeah. Anaknya pengennya ke ini, akhirnya rodok gegeran gitu ya. Akhirnya sama-sama ininya terus dibawa ke kita di UM punya layanan itu. Akhirnya nanti dari layanan itu bisa mengidentifikasi, oh dia kemampuannya ke sini, dia minatnya ke sini dan lain cocoknya nanti ke sini. Ya sifatnya itu tetap ini ya, masukan dan saran, tetap nanti kan tergantung pada pilihan akhir pada mahasiswanya, calon mahasiswanya. Cuman dibantu untuk menemukan jalan yang terbaik sesuai dengan anaknya tadi ya Bu ya. Yang paling penting adalah kondisi si anaknya juga, peminatan dan juga kemampuannya. Pokoknya jangan sampai nanti pas setelah masuk, waduh saya salah milih jurusan, gitu ya. Tapi gini teman-teman, banyak juga orang yang merasa salah jalan, ternyata Tuhan sudah menentukan itulah jalanmu dan itu yang terbaik. Kalau bisa seperti itu, insya Allah nanti juga akan lebih tenang hidupnya, tidak hanya menyesali merasa salah jalan. Semoga kesalahan ini memang ini kuasa Tuhan, sehingga inilah yang terbaik bagi saya. Wah kalau bisa begitu insya Allah nanti teman-teman juga akan lebih tenang hidupnya, tenang selama menjalani perkuliahan dan mungkin akan lebih sukses gitu ya. Kita doakan yang terbaik ya untuk adik-adik sekalian yang akan menentukan pilihannya. Tidak hanya di yang masih SMA saja Bu awal ya, tapi yang sudah lulus S1, lulus S2 tapi masih bingung, coba yuk langsung aja mendaftar di Pascasarjana. Kita punya berbagai program S2 dan S3 dan buat yang pengen kepo lagi langsung aja kunjungi situs seleksi.um.ac.id. Di situ banyak sekali informasi tentang pendaftaran dan skema-skema yang lainnya gitu ya. Dan buat kamu yang pengen kepo nih ya, ada kegiatan apa saja sih di FIS, bisa langsung mengunjungi media sosial Instagramnya FIS.um. Selain itu juga bisa main-main juga ke Instagramnya UM @Universitas Negeri Malang. Oke, Bu Awal terima kasih banyak atas waktunya ya. Harusnya sih teman-teman setelah ini bisa lebih yakin dan mantap untuk menentukan pilihannya. Kami tunggu di FIS ya, dan selalu nantikan episode terbaru dari Cakraloka karena kita akan berjalan-jalan lagi di fakultas-fakultas yang lain. Ada banyak sekali yang belum kita bahas Bu Awal. Pengen yang jadi dokter, pengen jadi engineer dan segala macam itu tenang aja. Nantikan episode-episode selanjutnya, tetap setia di Cakraloka. Kalau gitu saya Kiki pamit undur diri dan Bu Awal juga ya, kita pamit bersama. Nantikan episode selanjutnya dan sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih Mbak Kiki ya atas undangannya.